mendengarkan sedikit tentang manajemen pendidikan dan sumber daya. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Fatul Rumah. Yang pertama kita akan belajar tentang pengertian administrasi dan manajemen. Bisa dilihat PPT yang ada di layar. Pertama, administrasi itu berasal dari bahasa Latin. Dalam bahasa Inggris ada dua kata, yaitu ad dan ministro, yang artinya melayani dan menyelenggarakan. Secara istilah kita lihat pengertian administrasi adalah suatu proses kegiatan penyelenggaraan yang dilakukan oleh seseorang administrator secara teratur dan diatur melalui perencanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan akhir yang telah diinginkan. Maksudnya yang administrasi itu adalah sebagai prosesnya. Kalau yang kedua adalah organisasi. Itu adanya. Pengertian administrasi sendiri bisa kita lihat yaitu suatu kelompok orang yang bersatu dalam tugas dan atau tugas umum yang berikat pada lingkungan menggunakan alat dan teknologi dan masih pada peraturan. Dan seterusnya adalah wadah dari administrasi manajemen. Yang ketiga adalah pengertian manajemen. Manajemen adalah proses atau rangka berpikir yang melibatkan bimbingan atau pengarahan pada kelompok manusia ke arah tujuan administrator atau maksud-maksud yang mereka. Manajemen ini adalah pelaksanaannya. Terus kita masuk ke hubungan administrasi, organisasi, dan manajemen. Administrasi akan manajemen ini sangat berhubungan ya. Hubungannya yang artinya dulu. Administrasi itu hubungannya dalam manajemen itu adalah sarannya itu adalah alat dari administrasi. Yang kedua, hubungan organisasi pengelolaannya. Organisasi merupakan wadah atau tempat dilakukannya kegiatan-kegiatan administrasi. Yang ketiga, manajemen. Manajemen itu sebenarnya adalah karena manajemen ada pada setiap tingkatan organisasi. Setiap organisasinya bisa kita simpulkan bahwa administrasi merupakan proses dari prosesnya, organisasi merupakan wadahnya, dan manajemen merupakan pelaksanaannya. Mungkin sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh materi berikutnya yaitu aspek pendidikan. Berikutnya yaitu aspek pendidikan Islam. Pertama, ibadah. Secara etimologis, kata ibadah merupakan bentuk masdar dari kata abadah yang butuh ibadatan, yang bermakna tunduk, merendah, dan menghinakan diri kepada Allah. Pendidikan ibadah mencakup segala tindakan dalam kehidupan sehari-hari, baik yang berhubungan dengan Allah maupun berhubungan dengan sesama makhluk. Yang kedua yaitu akidah. Akidah dalam syariat Islam meliputi keyakinan atau keimanan dalam hati kepada Allah, Tuhan yang wajib disembah, yang bisa diwujudkan dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dan melakukan perbuatan amal soleh. Kunci pendidikan akidah adalah pendidikan agar anak didik itu beriman, membina hatinya, bukan membina akalnya. Yang terakhir yaitu akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab dari kata khuluq yang berarti tingkah laku atau tabiat. Akhlak, pendidikan akhlak yaitu memberikan pengajaran akhlak terpuji kepada anak-anak maupun orang besar. Poin yang berikutnya yaitu fungsi
atau manajemen function adalah bagian-bagian yang terdapat dalam manajemen. Sebuah organisasi yang baik adalah organisasi yang mampu menjalankan fungsi atau bagian-bagian dalam manajemen ini tadi. Gunanya sebagai pemandu dalam aktivitas organisasi. Apa saja fungsi-fungsi manajemen? Di antaranya yaitu: pertama, fungsi perencanaan atau planning sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian. Dua, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan. Tiga, menentukan kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Pada dasarnya, perencanaan ini merupakan kegiatan yang sistematis mengenai apa yang ingin dicapai, kegiatan yang harus dilakukan, langkah-langkah, metode, pelaksana atau tenaga yang dibutuhkan dalam kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi yang kedua yaitu organisasi atau pengorganisasian. Organisasi adalah proses mengatur dan mengalokasikan tugas, pekerjaan, wewenang dan peran-peran termasuk koordinasi hubungan antar bagian, baik secara vertikal maupun horizontal, dalam suatu struktur yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Fungsi yang ketiga yaitu directing atau pengarahan. Directing adalah proses memberikan bimbingan kepada pegawai agar bekerja efektif menuju sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsi direktif adalah untuk menilai keberhasilan pelaksanaan tugas para pekerja dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi. Fungsi yang keempat yaitu motivating atau motivasi. Motivating adalah kegiatan memberikan motivasi, inspirasi, semangat, dan kegairahan kerja atau mendorong pegawai melalui pemahaman motivasi yang ada pada diri pegawai dan pemahaman motivasi yang ada di luar diri pegawai untuk membantu mencapai produktivitas kerja yang optimal. Fungsi yang terakhir yaitu coordinating atau koordinasi. Coordinating adalah salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan dan kekosongan kegiatan dengan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Langsung di poin selanjutnya itu kepemimpinan. Dalam Islam, kepemimpinan bisa disebut dengan imamah atau imam, yang artinya ketua, penguasa, atau pemimpin dalam suatu organisasi, yang dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah seseorang yang bagaimana seseorang itu bisa mempengaruhi orang lain agar mau melaksanakan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan di organisasi tersebut. Di kepemimpinan ada 3 model dalam kepemimpinan. Yang pertama adalah model demokratis, yaitu pemimpin berperan mengatur jalannya diskusi atau musyawarah, dan pemimpin memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk mengutarakan sebuah pendapat atau ide mereka. Yang ketiga adalah model otoritarian, yang sebenarnya itu pemimpin memiliki kewenangan mutlak untuk menentukan program atau kebijakan tanpa harus meminta izin kepada orang lain. Kunci pemimpin itu benar menentukan kalau orang ini itu masuk dalam ini, orang ini masuk dalam ini, tapi harus sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Model yang ketiga adalah model vice president, yaitu model kepemimpinan yang seorang pemimpin itu bersifat pasif atau tidak terlalu berpartisipasi dalam suatu kelompok tersebut. Pemimpin memberikan kebebasan pada suatu kelompok untuk melakukan suatu kegiatan yang dimana pemimpin tidak ikut bertanggung jawab atas jalannya suatu kegiatan tersebut. Dan yang bertanggung jawab pada pelaksanaan kegiatan tersebut adalah anggota dari organisasi atau kelompok tersebut. Masuk di poin selanjutnya yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Ya, yang
selanjutnya sumber daya yang halal. Yang pertama, zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan bagi seluruh umat Islam. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan jadikanlah sholat serta tunaikanlah zakat serta sujudlah kamu bersama orang-orang yang sujud. Zakat adalah sebuah praktik di mana orang Islam memberikan 2,5% dari harta bendanya yang untuk disumbangkan kepada fakir miskin atau orang-orang yang tidak mampu. Zakat yang kedua, wakaf. Wakaf merupakan salah satu istilah yang dekat dengan Islam, namun masih banyak orang-orang di luar yang belum bisa memahami apa itu wakaf. Wakaf berarti menyerahkan hak milik atas sesuatu yang tahan lama kepada penjaga wakaf, seperti contoh tanah atau bangunan atau kebun atau sumur dan lain-lain sebagainya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, jika orang sudah meninggal maka terputuslah amal ibadahnya kecuali ada 3 hal. Yang pertama, sedekah jariah atau yang dinamakan wakaf tersebut. Yang kedua, ilmu pengetahuan yang barokah atau yang bermanfaat. Yang terakhir adalah anak soleh yang mendoakan, seperti anak yatim atau anak yatim piatu itu. Nah, selanjutnya sedekah atau sedekah. Sedekah atau sedekah ini merupakan kegiatan yang menyisihkan dan membelanjakan harta di jalan Allah. Namun ada yang menganggap bahwa sedekah ini bukan semata-mata soal harta, namun juga seluruh amal zikir, tasbih dan lain-lainnya. Contoh sedekah yang pertama infak, seperti infak, zakat dan pembelaan dan lain-lain. Yang selanjutnya hibah. Hibah adalah pemberian yang dilakukan seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan pamrih atau balasan dari orang tersebut. Pemberian ini dilakukan saat seseorang masih hidup dan wujudnya itu bisa berupa harta secara fisik atau benda yang lain. Seperti contoh pemberian tanah waris kepada anaknya. Tapi harus ada ikatan darah. Kalau ibu tiri ke anak tiri itu tidak boleh. Yang kedua, seseorang yang dermawan yang menghibahkan tanahnya dibuat sekolah, dibuat madrasah dan lain-lain yang bisa bermanfaat bagi masyarakat dan orang lain. Yang ketiga, seorang kiai yang menghibahkan tanahnya untuk membuat masjid, mushola, madrasah, PPK atau panti asuhan dan lain-lain sebagainya. Sekian. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang sempurna. Mohon maaf yang besar-besarnya. Dan bagi teman-teman yang mau bertanya, monggo tulis di komentar. Nanti kalau dari kami ada yang bisa menjawab, saya jawab. Cukup sekian dari kami.